Shalom Bapak Ibu, semangat pagi. Kembali bersama dengan saya Isakar Irawan pada pagi hari ini. Kali ini saya ajak kita untuk merenungkan bersama apa yang tertulis di kitab Misle atau Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan bagi kita. Lihatlah, orang benar akan mendapat balasan di bumi. Demikian pula orang fasik dan pendosa. Bapak Ibu Saudara, apa yang tertulis di kitab Amsal pasal 11 ayat 31 tadi sangat nyata dapat kita lihat pada zaman Noah atau Nuh. Kita tahu di kitab Beresit atau Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, Noah adalah orang yang benar dan bergaul karib dengan Elohim. Dan karena itulah maka Elohim berkenan menyelamatkan Noah atau Nuh bersama dengan keluarganya di dalam bahtera. Yang kita tahu bahtera tersebut memang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibangun atau dibuat oleh Noah. Sedangkan orang-orang fasik dan berdosa pada zaman Noah yang tidak mau bertobat, mereka semua mati tenggelam oleh air bah, saudara. Jadi orang benar dan orang fasik sama-sama mendapatkan balasan di bumi atas perbuatan mereka. Bedanya adalah orang benar mendapatkan balasan yang baik, sedangkan orang fasik, orang berdosa mendapatkan balasan yang tidak baik akibat perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik, bahkan jahat, bahkan berdosa di hadapan Tuhan. Di kitab Yesaya pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11, Tuhan berpesan melalui Yesaya, katakanlah kepada orang benar bahwa hal itu baik, karena mereka akan makan buah perbuatan mereka. Celaka bagi orang fasik, karena perbuatannya akan ditimpakan kepadanya. Mari kita baca Yirmiyahu atau Yeremia pasal 25 ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimanakah keputusan Tuhan diberlakukan untuk umatnya yang berdosa. Sebab lihatlah, aku mulai mendatangkan malapetaka pada kota yang atasnya namaku disebut. Dan apakah engkau akan didapati sama sekali tidak bersalah? Engkau tidak akan bebas dari kesalahan. Sebab aku akan mendatangkan pedang ke atas seluruh penduduk bumi. Firman Yahweh Sebaot. Itulah balasan Tuhan bagi umatnya yang berdosa di hadapannya. Tuhan menghukumnya dengan pedang, saudara. Maka pagi ini Bapak Ibu Saudara semua, kita diingatkan supaya kita tetap menjadi orang yang benar. Marilah kita menjaga mulut kita, hati dan perbuatan kita supaya benar di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang benar di dalam ketulusan. Karena ada orang-orang yang benar tetapi tidak tulus. Ada orang-orang yang kelihatannya benar tetapi munafik, saudara. Mereka tampak saleh, tampak baik dan tampak benar di hadapan manusia, tetapi sejatinya hatinya tidak. Oleh karena mereka ini tetap hidup di dalam dosa dan kefasikan dan menutupi perbuatan-perbuatan dosanya di hadapan manusia dengan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang baik. Marilah kita menjadi orang benar sehingga kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Tuhan kita. Meskipun kadangkala kita ini tetap diizinkan Tuhan untuk menjalani berbagai permasalahan. Bahkan kita bisa mengalami kejatuhan dalam hidup ini, saudara. Kitab Amsal pasal 25 ayat 16 katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, maka akan bangkit kembali, tetapi orang fasik akan tersandung dalam kejahatan. Mari kita baca sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu. 1 Kepa atau Petrus pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan jika orang benar dengan susah payah diselamatkan, di manakah orang fasik dan orang berdosa akan nampak? Karena itu pula mereka yang menderita seturut kehendak Elohim, biarlah mereka menyerahkan jiwa mereka sendiri dalam perbuatan baik, sebagaimana kepada pencipta yang setia. Jadi Tuhan menghendaki untuk kita ini tetap berbuat baik dalam kehidupan kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, tetaplah jadi orang benar, tetaplah semangat menjadi orang yang baik di dalam perkenanan Tuhan. Sabarlah,
menjalani kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan menurut kedaulatan dan keadilannya pasti akan membalas kebenaran dan kebaikan yang Bapak Ibu Saudara semua perbuat dan kerjakan dalam kehidupan ini. Semangat pagi Bapak Ibu, tetaplah semangat. Selamat beraktivitas pagi ini. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.